Shalom keluarga damai, bertemu kembali dalam Sapaan Damai Sejahtera hari ini Selasa 26 November 2024. Kalau pada kebaktian minggu dan Samas kemarin, kita sudah sama-sama belajar mengenai Kristus, Raja di atas segala Raja. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan mengapa kita menjadikan Kristus Raja di atas segala Raja. Namun sebelumnya marilah kita sama-sama memohon pimpinan Allah untuk menyertai kita dalam kita belajar akan firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa pemilik kehidupan kami sungguh bersyukur atas pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami hingga hari ini. Saat ini Tuhan, kami ingin bersama-sama belajar dan merenungkan firman-Mu. Berikan kami hati yang tenang, sehingga waktu ini sungguh-sungguh dapat kami fokuskan hanya untuk-Mu, untuk mendengar suara-Mu. Kiranya Roh Kudus melembutkan hati kami dan memampukan kami untuk memahami firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga damai yang terkasih, menjadikan Kristus sebagai Raja di atas segala Raja, menunjukkan kepada keyakinan bahwa Yesus Kristus adalah penguasa tertinggi atas segala sesuatu. Ada beberapa alasan mengapa kita menjadikan Kristus sebagai Raja di atas segala Raja. Yang pertama, kita menjadikan Kristus sebagai Raja di atas segala Raja karena keilahian dan kedaulatan Kristus merupakan suatu kebenaran sejati. Kita harus menjadikan Kristus sebagai Raja di atas segala Raja karena memang demikianlah adanya. Hal ini merupakan suatu fakta yang tidak dapat kita sangkali. Dan hal ini dapat kita lihat dalam beberapa bagian Alkitab, seperti pada Yohanes 1 ayat 1 dan 14 yang berbunyi demikian. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ayat ke-14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yang dimaksud dengan firman yang menjadi manusia adalah Yesus Kristus. Ayat ini menyatakan keilahian Yesus dengan jelas. Firman itu adalah Allah. Yesus Kristus adalah Allah yang mencipta dan menguasai segala sesuatu. Hal ini pun dinyatakan pada Kolose 1 ayat 16 sampai 17. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Yesus Kristus memang adalah Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Ia sungguh adalah Raja di atas segala Raja. Jadi sebenarnya menurut saya agak aneh ketika kita ditanyakan mengapa kita menjadikan Kristus Raja di atas segala Raja. Itu seperti kalau ada yang bertanya kepada saya, Bu Kristi, mengapa Anda menjadikan Pak Pos-Pos sebagai ayah Anda? Tentu aneh bukan? Karena itu adalah suatu fakta, kenyataan bahwa Pak Pos-Pos memang ayah saya. Baik saya mengakuinya atau tidak, Pak Pos-Pos adalah ayah saya. Namun Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam kehidupan kita, terkadang kita memang harus terus diingatkan. Walaupun saya tahu kenyataan bahwa Pak Pos-Pos adalah ayah saya, mungkin dalam kehidupan sehari-hari, saya tidak sungguh-sungguh memperlakukan dan menghormati beliau sebagai ayah saya. Terkadang mungkin saya lupa dan malah berlaku seenaknya terhadap beliau. Demikian juga dengan kita. Yesus Kristus sungguh adalah penguasa dengan otoritas tertinggi, Raja di atas segala raja. Tapi terkadang kita lupa, sehingga kita tidak menjadikannya Raja di dalam kehidupan kita. Karena itulah kita perlu untuk terus saling mengingatkan akan keilahian dan kedaulatan Kristus dalam hidup kita. Yang kedua, kita menjadikan Kristus sebagai Raja di atas segala raja karena Kristus adalah Raja yang memerintah dengan kasih dan keadilan. Yesus Kristus telah datang ke dunia untuk menebus kita manusia yang berdosa ini. Ia begitu mengasihi kita. Ia ingin membawa kita hidup di dalam hidup yang kekal. Namun dalam keadilannya ia tidak dapat berkompromi dengan dosa.
Karena itulah Yesus merelakan dirinya disalibkan sebagai korban penebusan dosa kita. Melalui kematian di kayu salib dan kebangkitannya, Kristus telah mengalahkan dosa, kematian, dan kuasa gelap. Dan setiap kita yang percaya juga mendapat bagian dalam kemenangannya. Sebagaimana tertulis dalam 1 Korintus 15 ayat 55-57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Sebagai Raja yang menang, Yesus Kristus memimpin umatnya menuju keselamatan dan kehidupan yang kekal. Yang ketiga, kita menjadikan Kristus sebagai Raja di atas segala raja karena pemerintahannya kekal untuk selama-lamanya. Bapak Ibu yang terkasih, Nabi Yesaya menubuatkan Mesias sebagai Raja yang akan memerintah selamanya. Sebagaimana dikatakan di Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Tampuk pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dan di dalam Daniel 7 ayat 14 pun dikatakan, kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Dan nubuat inilah yang digenapi oleh Yesus, sebagaimana tertulis dalam Lukas 1 ayat 31-33. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Jadi Yesus adalah Raja di atas segala raja yang pemerintahannya kekal untuk selama-lamanya. Dan yang keempat, kita menjadikan Kristus sebagai Raja di atas segala raja karena ini merupakan bentuk penyerahan diri kita kepadanya dan kesiapan kita untuk meneladani Kristus. Dalam Filipi 2 ayat 5-11 tertulis, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Keluarga damai yang terkasih, ketika kita menyadari alasan-alasan mengapa kita menjadikan Kristus sebagai Raja di atas segala raja di dalam kehidupan kita, sudah selayaknya lah kita merasakan kegentaran akan keagungan dan kemuliaan Kristus, Sang Raja kekal itu. Sehingga kita akan terus berserah kepadanya agar kita terus-menerus diubahkan hari lepas hari menjadi semakin indah sebagai umat dan anak-anak Allah yang dikasihinya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan kalau hari ini kami boleh kembali diingatkan mengapa kami harus menjadikan Kristus sebagai Raja di atas segala raja dalam kehidupan kami. Ampuni kami ya Tuhan yang seringkali lupa dan menganggap remeh akan keagungan-Mu, akan kasih-Mu dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kami sering merasa kami memang layak menerima semua itu. Bahkan kami sering menuntut kepadamu agar Engkau melakukan banyak hal dalam hidup kami. Padahal kamilah yang seharusnya tunduk dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu.
Ampuni kami ya Tuhan, tuntun dan pimpinlah kami, agar kami boleh terus mengalami perubahan hidup yang berkenan kepadamu. Sampai kelak kami bertemu Engkau muka dengan muka di dalam kekekalan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.